Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lama masih teringat dalam pikiran kita pernah mendengar doa ini, baik diucapkan pribadi maupun oleh ustaz kita. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa salimhu minni. Ya Allah, selamatkanlah aku dari penyakit ataupun uzur-uzur lainnya, agar bisa ibadah di bulan Ramadan. Wasalim Ramadana li, dan selamatkanlah Ramadan, jangan ada bencana, jangan ada musibah besar, agar aku bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Wasalimhu minni, dan selamatkanlah Ramadan dari amal maksiatku, jangan sampai Ramadan ternoda dengan maksiat kita. Ini doa yang kita ucapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ahli hadis mengatakan ada kelemahan pada riwayatnya, tetapi para ulama salaf juga biasa berdoa dengan redaksi seperti ini. Artinya boleh kita membaca doa dengan salah satu contoh doa ini. Nah, kalau itu baru kita baca, maka sebentar lagi kita akan membaca doa yang lain, yakni ketika melihat hilal Syawal. Biasanya doa ru'yat ini yang paling umum kita dengar pada saat awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamah wal islam. Ya Allah, terbitkanlah hilal ini, hilal yang datang nanti, kepada kami dengan penuh berkah, iman, keselamatan, dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbu, wahai hilal adalah Allah. Hilal rusydin wa khairin, insyaallah ini menjadi hilal petunjuk dan kebaikan. Ini doa yang akan kita baca ketika melihat hilal Syawal. Perenungan kita adalah apakah kita diampunkan? Karena ada janji, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada kegembiraan, tapi ada kekhawatiran, jangan-jangan ini kan hadis yang syarat dan ketentuannya berlaku. Ada SKB di situ. Kita ada khawatir jangan-jangan kita tidak termasuk yang mendapatkan jaminan ini. Namun tentu saja berbaik sangka kepada Allah adalah wajib, maka mudah-mudahan kita berdoa kita pun termasuk yang disebutkan di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan memang tidak terasa ya, hitungannya ya kira-kira seminggu lagi kita akan Idul Fitri. Maka marilah kita bergembira, terutama mempertahankan kegembiraan, karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Dan wajib bergembira dengan diturunkannya Al-Quran, ini keharusan sepanjang hayat di kandung badan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, saya mendapat pelajaran dari guru saya, kalimat qul, katakanlah, secara makna terjemah memang ucapkanlah. Itu Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan. Tetapi secara pelajaran katanya kalau kita yang baca, itu mesti dimaknai jadikan prinsip. Buat saya sangat berkesan itu. Jadikan prinsip, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu kita semua bergembira. Mengapa? Karena Al-Quran dan Islam, begitu dalam tafsirnya, bahwa dengan Al-Quran dan dengan Islam itu hendaknya mereka bergembira. Mengapa? Karena keduanya, Quran dan Islam, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Syawal, kalau menurut para ahli bahasa, asalnya dari kalimat syalatin naqatu bidanabiha, unta betina mengangkat ekornya. Kalau berbeda, kadang-kadang tiap binatang itu berbeda. Kalau misalnya anjing mengibas-ngibaskan ekor itu tanda gembira, tapi kalau kucing mengibas-ngibaskan ekor itu tanda marah. Makanya kadang-kadang ketika budayanya belum disamakan, itu anjing sama kucing sering bertengkar karena beda isyarat. Kalau unta ketika mengangkat ekornya, terutama unta betina,
itu dia tidak mau didatangi oleh si jantannya, menjaga apa yang sudah dikandungnya karena sedang hamil unta betina itu. Syawal, dari kalimat ini semangat kita harus menjaga apa yang kita hasilkan di bulan Ramadan. Ramadan itu membuahkan takwa, la'allakum tattaqun, maka kita jaga agar itu tidak rusak lagi di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Tentunya dengan semakin meningkat, karena kalimat Syawal juga maknanya meningkat, bukan hanya terangkat ekor, tapi juga harus meningkat amalan-amalan di bulan Syawal itu. Apalagi kita syukuri kita sudah melewati pandemi, walaupun memang ini sudah lewat beberapa tahun nih, tapi saatnya kita mengenang kembali pada masa-masa di 2020 sampai 2022 kita merasakan. Mungkin juga ada di antara bapak-bapak yang pernah mengalami sakit COVID. Bagaimana sesaknya, bagaimana susahnya berjalan pada waktu itu. Bagaimana kondisi pada saat itu begitu mencekam. Sirine ambulans berulang-ulang terdengar. Tetangga ada yang meninggal, hampir setiap hari pengumuman orang yang meninggal itu terjadi di masjid kita, di masjid tetangga kita. Ada yang meninggal hari ini, 4 hari kemudian suaminya meninggal. Masjid-masjid dikosongkan, dijaga jarak, Idul Fitri tidak bisa dilaksanakan. Alhamdulillah kita termasuk survivor yang berhasil melewati itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri dengan memakmurkan masjid-masjid. Aktivitas majelis taklim, kegiatan anak-anak remaja muslim hendaknya kita adakan lagi di masjid-masjid kita. Karena pelonggaran ini sudah luar biasa, alhamdulillah terbuka, walaupun tetap harus terukur. Karena ada beberapa kabar lagi, ada potensi lagi, kemungkinan ada. Tetapi aktivitas ekonomi, budaya, pendidikan, dan aktivitas keislaman ini harus kita tingkatkan. Kenapa? Rasulullah mengatakan ihris alama yanfa'uka wasta'in billah wala ta'ziz. Membangun kekuatan, membangun potensi kita itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebutkan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Sekalipun karena ada syahadatainnya, wa fi kulli khairun, tetap ada kebaikan. Baik mukmin itu lemah maupun kuat. Hanya saja Rasul mengamanahkan ihris alama yanfa'uka, bersemangatlah dalam mengumpulkan, membangun apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'ziz, dan janganlah bersikap lemah. Maka mari kita buat kebaikan selagi sempat, karena kita tidak tahu umur kita akan sampai di bulan Ramadan yang akan datang atau tidak. Sebuah hadis yang penuh dengan semangat, Rasul mengatakan in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yagrishaha falyagrisha falahu bidzalika ajrun. Kalaupun hari kiamat itu benar-benar bakal terjadi, gejalanya sudah nampak di depan mata, sedangkan di tangan kita masih ada fasilah, bibit kurma pada masa lalu. Jika dia mampu sebelum itu kiamat terjadi, kamu masih mampu menanamnya, tanam itu. Tapi kiamat akan datang. Fabidzalika ajrun. Bagimu tetap dapat pahala ketika menanam bibit pohon kurma itu, walaupun kiamat sudah kelihatan. Apalagi kita melihat tanda-tanda kiamat besar itu masih jauh. Masih jauh. Kadang-kadang kita dibuat resah dengan banyak sekali channel-channel YouTube yang menunjukkan akhir zaman sudah dekat, sehingga kadang-kadang ada tindakan-tindakan panik. Ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW saja itu sudah tanda akhir zaman. Tetapi kiamat itu akan terjadi dengan tanda-tanda yang jelas. Salah satunya ketika populasi wanita jauh lebih banyak dari populasi pria, 50:1. Kemudian ada masa di mana Islam berjaya di seluruh dunia secara merata sekali lagi. Nah, ketika itu belum terjadi, maka
kiamat kubro itu masih jauh. Jangan terlalu meresahkan akhir zaman. Mungkin akhir bulan yang harus lebih kita pikirkan daripada akhir zaman. Lebih mengerikan akhir bulan daripada akhir zaman saat ini. Karena masih jauh. Itu dua tanda besar itu belum terjadi. Maka banyaklah berbuat baik, jangan melemah. Ada satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bertemu dengan seorang kakek-kakek yang dia malas-malas di kebunnya. Maka faqala lahu, berkata Sayyidina Umar kepada orang tua ini. Beliau adalah ayahnya dari Ammarah bin Huzaimah. Apa yang menghalangimu untuk menanam di lahanmu, di kebunmu? Kemudian bapaknya mengatakan, ana syaihun kabirun amutu ghada. Saya ini kakek tua renta yang mungkin besok pun akan meninggal. Maka sahabat Umar bin Khattab mengatakan, a'zim alaika latagrisannaha. Saya yakinkan engkau harus menanamnya. Artinya semangat itu yang dibawa oleh Khalifah Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, beda kasus, ada seorang kakek tua renta yang sudah bau tanah, bahkan menanam pohon, yang pohon itu waktu panennya puluhan tahun. Ada orang melihat pekerjaan itu kemudian tertawa. Ini beda kasus. Apa yang kau lihat wahai kakek? Ini sebentar lagi juga engkau meninggal, sedangkan ini akan puluhan tahun baru berbuah. Dengan lugas dan tegas kakek itu mengatakan, zara'a bauna linakula wa najra'u liyakula abnauna. Nenek moyang kita dulu itu yang menanam sampai kita bisa makan. Mungkin yang menanamnya sudah meninggal. Nah sekarang saya, kata si kakek tua itu, saya menanam agar anak-anak kita nanti, mungkin saya meninggal, tapi itulah saatnya pohon itu berbuah, mereka bisa merasakan. Apa yang ingin saya sampaikan dari pesan ini, marilah kita mensyukuri program para senior masjid kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini Masya Allah kesadaran ruhaniyah Islamnya muncul, aktif di masjid. Kenapa? Kita pernah mengalami pengalaman masa kecil yang indah. Masjid itu suasana di mana kita bermain, di mana kita mengaji. Dulu ada acara maulid, kita bahkan bisa rebutan makanan dan lain-lain, kita senang. Ada acara hadrah, apalah, tapi kita senang di masjid. Berbekal pengalaman masa kecil itu, kita belajar ngaji dan lain-lain. Alhamdulillah bertemu dengan muslimah yang solihah, yang wanita bertemu dengan lelaki yang soleh. Kita merasakan suasana keislaman seperti ini. Kita ibadah. Itu ada kontribusi para senior masjid yang membuat dulu kita betah di masjid. Coba kalau dulu kita di jalanan, tidak ada masjid yang menjadi tempat ramah anak bermain, mungkin bukan seperti ini keadaan kita. Kini giliran kita yang memohon kepada Allah, inspirasi apa lagi, kegiatan apa lagi yang harus kita buat di masjid-masjid kita agar anak-anak itu mau datang ke masjid. Seperti dulu kita diundang oleh para senior kita senang ke masjid. Mengapa? Tantangan kita lebih berat sekarang. Konten medsos umum, media sosial umum itu luar biasa, memalingkan anak-anak. Nah, bagaimana kita membuat konten yang lebih menarik untuk masjid kita, baik secara offline maupun secara online? Ini investasi. Mungkin kita sudah meninggal, tapi nanti anak-anak di masa datang akan seperti bapak-bapak sekarang, yang rajin ke masjid, rajin memakmurkan masjid. Mengapa? Karena dulu kita pernah mengalami masa kecil di masjid. Kenapa? Karena Masya Allah Islam dan Quran yang sampai kepada kita itu harusnya menjadi semangat. Memang kita ada masalah, memang kita ada urusan, ada kesulitan. Jangan membuat itu kita menjadi lalai dari kegembiraan Al-Quran yang menjadi sumber keselamatan kita di akhirat sudah ada di tangan kita. Ada sebuah hadis dalam tafsir Al-Qurtubi, barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima Islam dan pengajaran Quran, alhamdulillah kita sudah mendapatkannya. Kemudian dia masih saja mengeluhkan kebutuhan-kebutuhannya. Artinya usaha sajalah kalau soal urusan-urusan beban kita itu tidak usah mengeluh. Kalau kita hanya mengeluh dan mengeluh kemudian itu dijadikan alasan, kemudian itu dijadikan alasan untuk tidak kita berpikir bagaimana generasi yang akan datang senang kepada Islam seperti kita juga diburuk, dituturi oleh para senior kita. Jangan-jangan kefakiran itu akan selalu ada di pelupuk mata kita. Ini yang harus diwaspadai bersama.
Karena jika iman, Islam dan paradigma Al-Quran itu yang sudah kita pahami tidak bisa membuat kita gembira, bahkan kita tetap saja mengeluh, jangan-jangan paradigma kemiskinan itu yang akan terus menggelayuti kita hingga maut menjemput. Nauzubillah min zalik. Berbahagialah kalau kita bertakwa seperti disebutkan dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Terakhir, Ramadan tahun ini kita sadari kita belum optimal. Kita belum meraih banyak peluang yang harus kita raih. Semoga masih ada kesempatan di tahun-tahun mendatang dan kita bisa menikmati Ramadan yang akan datang dengan keadaan lebih baik lagi. Demikian, mari kita berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkanlah Ramadan ini ya Allah, agar kami bisa ibadah, dan selamatkan kami agar terus beribadah di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana telah terbit hilal Ramadan dan kami beriman, kami bertakwa dalam keberkahan dan keselamatan, kiranya ya Allah terbitnya hilal Syawal nanti kami tetap istiqomah di dalam keimanan, keislaman, dan Engkau berikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.